sama-sama ya harusnya. Misalnya di sini ditambah 9, di sisi kanan tambah 9 ya. Oke. Kemudian di sisi kiri tadi tambah 16, berarti sisi kanan tambah 16. Dan konstanta yang dari sini kita pindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi negatif. Ini tadi. Oke? Bisa? Agak susah ya. Nah, konstanta yang sebelah kanan coba kita kita selesaikan aja, kita sederhanakan. Dapatnya jadi 9. Oke. Ini ada yang kurang 1 nih ya. Nah, dari sini X kurang 3 kuadrat tambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 9. Otomatis kita bisa dapat bentuk umum persamaan ini. Bisa dapat H-nya berapa, K-nya berapa. H-nya 3. Karena kan X kurang H ya. X kurang 3, berarti H-nya 3. Kemudian Y dikurang K. Y dikurang K. Ini Y dikurang 4. Berarti K-nya sama dengan 4. Maka didapat titik pusatnya itu di titik apsis 3 dan koordinat 4. Kemudian, ini kan R kuadrat ya. Berarti 9 kuadrat R-nya dapat 3. Karena akar kuadrat dari 9 itu 3. R-nya dapat 3. Benar kan? Sesuai di gambar ini. Oke, bisa ya. Pelan-pelan. Nah, bagaimana dengan elips? Nah, kalau elips, tempat kedudukan titik-titik yang pada bidang datar yang jumlah jaraknya dari dua buah titik tetap. Dari dua buah titik tetap. Kedua titik tersebut dinamakan fokus. Bedakan dengan lingkaran ya. Kalau lingkaran, pusat lingkaran. Kalau elips itu fokus. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Sama ya dengan lingkaran juga kan? Nah, bedanya bentuk umum persamaan elips itu X dikurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pusat elipsnya itu H dan K. Sama dengan lingkaran juga H dan K ya. Nah, cuma bedanya elips ada sumbu panjang dan ada sumbu pendek. Sumbu panjang itu jari-jari panjang dan sumbu pendek itu jari-jari pendek. Oke. Elips ini misalnya ini gambar 3 dimensinya, elips seperti ini. Kepotong di sini jadi bentuknya seperti gambar. Ini yang sumbu pendek, jari-jari pendek yang sebelah sini, ini jari-jari panjang. Oke. Kalau lingkaran semua jari-jarinya sama ya. Oke. Untuk elips juga ada pakai kata garis direktris. Ini kayak garis bantu. Ini misalnya saya masukkan nih persamaan 4x kuadrat tambah 16x tambah 9y kuadrat dikurang 18y sama dengan kurang 11 sama dengan 0.
Ini saya pakai software alat bantu. Dia bisa menggambarkan elips seperti ini bentuknya. Titik pusatnya -2 dan 2 ya. Oke. Tapi nggak usah ini, kita nggak menggambar grafiknya, kita hanya mengenal elips itu seperti apa, rumusnya seperti apa, dan aplikasi dalam soal sama seperti lingkaran, kita harus cari faktornya dulu, karena seperti tadi di faktorisasi, untuk fungsi nonlinear bisa terdiri dari 2 buah persamaan ya. Yang tadi contoh untuk lingkaran. Oke. Nah, parabola itu bagaimana? Definisinya itu tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang datar yang jaraknya ke suatu titik dan ke suatu garis tertentu sama. Garisnya disebut direktris. Jika sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya AX kuadrat tambah DY tambah D tambah EY tambah F. Sorry, ini DX ya. AX kuadrat tambah DX tambah EY tambah F. Nah, jika sejajar dengan sumbu Y, salah. Jika sejajar dengan sumbu, dan ini yang ke bawah ini jika sejajar dengan sumbu X. Jika sejajar dengan sumbu X, maka CY kuadrat ditambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Untuk bentuk standar persamaan parabola itu X dikurang H kuadrat ditambah 4P dalam kurung Y dikurang K. Kenapa 4P? Mungkin bisa, ini ada alasannya. Oke, kita pahami dulu di mana HK ini sama disebut juga titik pusat ya, atau vertex di sini yang sejajar dengan sumbu Y. Ini bisa dicatat hitungannya, maksudnya di highlight, karena lingkaran, elips, parabola dan hiperbola rumusnya beda ya, walaupun hampir sama. Ini jika sejajar dengan sumbu Y yang tadi ya. AX kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Apabila ini P ini sama kayak ini apa sih? Yang di P-nya lebih kecil dari 0, parabolanya akan terbuka ke bawah.